Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Fitria dari Prodi PK semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait mata kuliah hasil penulisan seminar proposal dengan judul Pengaruh Kecanduan Gawai Terhadap Kesehatan Mental pada Mahasiswa. Di sini saya akan mempresentasikan dengan 3 bab. Yang pertama itu bab pendahuluan, yang bab kedua yaitu kajian teori, yang bab ketiga adalah metodologi penelitian. Pada bab pertama pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Saya mengambil judul ini karena pada era sekarang mahasiswa banyak mengalami tekanan akademik dan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental mereka. Kesehatan mental penting bagi mahasiswa karena untuk mendukung produktivitas dan interaksi sosial mereka. Dalam berinteraksi sosial, mahasiswa tidak dilepaskan oleh gawai. Di era digital seperti sekarang, kecanduan gawai banyak terjadi pada kalangan mahasiswa. Pada mahasiswa biasanya menghabiskan lebih dari 10 jam untuk menggunakan gawai. Kecanduan ini dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan menyebabkan gangguan tidur serta penurunan konsentrasi, serta meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola penggunaan gawai agar secara bijak agar tidak berdampak negatif pada kesehatan mental mahasiswa. Rumusan masalah pada penelitian yang saya ambil adalah untuk mengetahui bagaimana kecanduan gawai terhadap kesehatan mahasiswa. Apa dampak yang timbul terhadap kecanduan gawai pada kesehatan mental mahasiswa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kecanduan gawai terhadap kesehatan mental mahasiswa. Karena dalam beberapa studi menyatakan bahwa kecanduan gawai dapat menyebabkan mahasiswa mengalami stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan bagi mahasiswa atau individu membantu untuk mengetahui serta memahami dampak negatif kecanduan gawai terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dengan pemahaman ini, individu dapat mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan. Dan bagi peneliti, ini merupakan pengalaman dan wawasan baru serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai dampak penggunaan gawai terhadap kesehatan mental mahasiswa. Pada bab 2 pada kajian teori terdapat 2 variabel yang saya teliti, yaitu variabel bebas merupakan kecanduan gawai dan variabel terikatnya adalah kesehatan mental. Pengertian dari kecanduan gawai sendiri itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki intensitas penggunaan gawai yang terlalu sering dengan terus-menerus dan tidak terkontrol, yang menyebabkan dampak negatif pada individu tersebut. Pada kecanduan gawai terdapat dampak negatif. Yang pertama yaitu gangguan tidur. Penggunaan gawai yang terlalu sering dapat mengganggu kualitas dan pola tidur mahasiswa karena mereka lebih sering menggunakan gawai sampai terlewat waktu tidur mereka. Yang kedua, terdapat kecanduan gawai. Ketergantungan terhadap penggunaan gawai dapat mengganggu keseimbangan psikologis dan sosial mereka, menurunkan produktivitas serta kualitas hidup mereka sendiri. Yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, dan depresi akibat dari tekanan sosial dari penggunaan gawai. Yang keempat adalah kondisi fisik yang terganggu. Masalah kesehatan fisik yang sering muncul karena penggunaan gawai yang terlebih adalah sakit mata, sakit punggung, dan nyeri leher karena posisi tubuh yang selalu membungkuk untuk berfokus pada gawai itu sendiri.
Selanjutnya terdapat dampak positif dari penggunaan gawai. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi, karena dengan menggunakan gawai, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, baik melalui pesan teks, telepon, ataupun video call, sehingga individu tetap terhubung dengan orang terdekat meskipun terpisah dengan jarak yang jauh. Yang kedua adalah menambah pengetahuan dengan akses internet melalui gawai dengan fasilitas pencarian informasi dan penggunaan aplikasi yang terdapat pada gawai tersebut. Yang ketiga, dapat menambah teman melalui platform media sosial. Hal tersebut dapat menghubungkan kita untuk menemukan orang baru dari berbagai belahan dunia yang lainnya. Yang keempat adalah menambah kreativitas. Dengan menggunakan gawai, individu dapat memanfaatkan gawai tersebut untuk menciptakan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya dengan menciptakan konten seperti konten yang kreatif dan positif. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari kecanduan gawai. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal tersebut dapat berupa kontrol diri yang lemah dan cenderung mencari hiburan pada saat bosan. Individu sering merasa bosan dan mencari hiburan dengan menggunakan gawai. Hal tersebut berkontribusi dalam kecanduan gawai terhadap individu tersebut. Yang kedua adalah faktor internal. Banyaknya aplikasi-aplikasi termasuk iklan dan konten menarik yang membuat individu merasa nyaman dan senang menggunakan gawai selama berjam-jam, serta minimnya pengawasan dari orang tua atau lingkungan juga berperan dalam memperparah kecanduan gawai tersebut. Yang ketiga terdapat faktor situasional yang berupa saat individu merasa jenuh dengan aktivitas belajar, individu cenderung beralih ke gawai sebagai pelarian yang dapat memicu kecanduan, serta suasana lingkungan yang kurang nyaman dan perasaan kesepian juga dapat mendorong individu untuk menggunakan gawai lebih lama. Yang keempat adalah faktor sosial. Faktor sosial tersebut merupakan keinginan untuk berinteraksi secara sosial yang mendorong individu untuk menggunakan gawai secara sosial dan mendorong individu untuk menggunakan gawai sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Lalu juga meniru perilaku lingkungan sekitar mereka. Individu cenderung meniru perilaku orang tua ataupun teman sebaya mereka yang menggunakan gawai secara berlebihan, sehingga hal tersebut dapat membuat terjadinya kecanduan gawai pada individu. Kesehatan mental merupakan kesesuaian diri dengan lingkungannya serta tumbuh dan berkembang secara positif, matang dalam hidupnya, serta menerima tanggung jawab dan memelihara aturan sosial di dalam lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini ada yang pertama yaitu faktor biologis. Hal ini mencakup seperti aspek kondisi otak, sistem endokrin, genetik, ataupun kesehatan ibu selama kehamilan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor biologis memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan mental individu. Yang kedua, terdapat faktor psikologis. Faktor psikologis ini berupa aspek psikis manusia yang terintegrasi dalam sistem biologis dan dipengaruhi oleh pengalaman awal, proses pembelajaran, serta kebutuhan individu, yang berupa pengalaman masa kecil yang positif ataupun negatif dapat membentuk kesehatan mental seseorang. Yang ketiga, terdapat faktor sosial dan faktor budaya. Lingkungan sosial dapat mendukung ataupun mengganggu kesehatan mental pada individu. Interaksi dalam lingkungan yang sehat dapat berkontribusi dalam kesehatan mental individu, sedangkan lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah mental pada individu. Yang selanjutnya terdapat aspek-aspek kesehatan mental. Yang pertama adalah penerimaan
diri, di mana individu mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan dirinya serta bersyukur atas diri sendiri. Yang kedua adalah hubungan positif dengan orang lain, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan positif dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu kemandirian, yaitu individu mampu membuat keputusan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dan menunjukkan pengaturan hidup yang baik. Keempat adalah penguasaan lingkungan, yaitu ditunjukkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan demi mengembangkan diri. Selanjutnya terdapat aspek tujuan hidup, yaitu memiliki visi atau tujuan yang jelas dalam hidup dan mengetahui apa yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu aspek pertumbuhan pribadi, berupa usaha untuk terus berkembang dan meningkatkan diri sesuai dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat karakteristik kesehatan mental. Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa, ditunjukkan dengan individu yang sehat mental tidak akan mengalami gangguan jiwa yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mereka juga mampu mengenali dan mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta sadar dengan realitas. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi dengan cara yang wajar tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga yaitu memanfaatkan potensi secara maksimal. Individu yang sehat secara mental aktif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka melalui berbagai kegiatan positif seperti belajar, bekerja, dan berolahraga. Yang terakhir yaitu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Individu dengan kesehatan mental yang baik berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama tanpa merugikan orang lain. Mereka menunjukkan perilaku positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya pada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang dengan fokus pada mahasiswa semester 5. Variabel penelitian yaitu variabel bebas merupakan kecanduan gawai, sedangkan variabel terikat adalah kesehatan mental. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data numerik dari Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, mahasiswa semester 5. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 Prodi BK Universitas PGRI Semarang berjumlah 90 orang. Sampel diambil dari 2 kelas secara acak dengan kelas 5A yang terpilih sebagai sampel berjumlah 30 mahasiswa. Sedangkan samplingnya menggunakan teknik cluster random sampling untuk pemilihan kelas. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan angket yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert untuk mengukur respon mahasiswa. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara kecanduan gawai dan kesehatan mental mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.